Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Winda. Oke moms, hari ini aku mau sharing keperluan sekolah untuk anak yang mau masuk sekolah SD. Jadi karena anak aku tahun ini masuk SD, nah ini aku mau sharing keperluannya, sama aku mau sharing harga-harganya. Jadi untuk anak SD, masuk SD di wilayah saya di daerah Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Jadi kemarin itu untuk masuk pendaftaran sekolahnya aja, pas daftar ulangnya itu dapat seragam seperti ini ya. Ini dapat 3 pasang kaos kaki. Jadi yang putih dapat 2 pasang, yang hitam dapat 1 pasang, terus dapat topi, dapat dasi, sama dapat sabuk, dapat baju sasirangan kain khas Kalimantan Selatan, dapat batik, sama dapat baju olahraga 1 setel. Nah ini yang dapat dari sekolahan ya moms. Nah ini itu kemarin nebusnya itu 435, maaf. Jadi yang kemarin itu yang dari sekolahan ini itu kemarin nebus senilai 435.000. Ini yang dari sekolahan, belum bukunya ya. Kemarin itu sebenarnya mau bayar buat bukunya sekalian, cuman bukunya belum datang, jadi belum saya bayar. Tapi sama gurunya itu sudah dikasih tahu kalau untuk nebus bukunya itu kurang lebih harganya 210. Jadi sebenarnya untuk yang nebus di sekolahan aja itu berarti ada jumlahnya berapa ya, 435 ditambah 210, jadi 645. Nah kurang lebih seperti itu yang untuk di sekolahannya aja. Dan untuk yang belanja sendiri di pasar, nah kemarin itu belanja baju pramuka, baju putih. Baju putihnya itu ada 2 ya, lengan panjang sama lengan pendek. Ini yang untuk lengan pendeknya sama lengan panjangnya, jadi ada 2. Nah untuk baju pramuka biasa 1 setel, ini celana panjang seperti ini ya, sama bajunya lengan pendek seperti ini. Nah, terus untuk celananya itu ada juga celana warna hitam dan celana warna merah. Sebenarnya harusnya itu saya beli 2 setel, maksudnya itu celananya 2, bajunya 2. Cuman kemarin tuh karena ini kan belum jelas gitu ya sekolahnya masuknya kapan, cuman saya persiapan dulu, jadi sementara ini saya belikan 1 aja. Nah ini untuk keperluan yang di pasar, maksudnya itu seragam yang beli sendiri di pasar itu ya. Nah untuk seragam yang beli di pasar sendiri itu sebenarnya 1 setelnya itu 100.000. Ini yang merek Carmila ya, standar lah. Ada juga yang kainnya itu bagus, merek Al-Wafa, itu harganya 120 1 setel. Tapi ini saya beli yang sedang-sedang aja, maksudnya ya ada yang kualitasnya lebih buruk dari ini juga ada, cuman saya beli yang sedang-sedang aja. Nah untuk bajunya ini sebenarnya 1 setelnya itu 100, cuman kemarin itu karena beli banyak terus ditawar gitu ya, jadi 1 setelnya itu 90.000. Jadi celananya itu
50.000 sama bajunya 40.000. Jadi totalnya kemarin itu 270.000 ya, itu yang di pasar. Itu yang beli seragamnya sendiri itu 270.000. Dan untuk keperluan selanjutnya, nah ini kemarin saya belikan sepatu. Nah, sepatunya ini kemarin tuh sebenarnya harganya itu 130 gitu ya, cuma namanya emak-emak. Terus kemarin tuh saya tawar, jadi dapatnya itu harganya 100, satu pasang seperti ini. Ini merek Pro ATT. Nah ini untuk ukuran 32, ini ukuran 32. Nah ini saya sengaja beli yang kretekan seperti ini karena anak saya kan masih kecil gitu ya, jadi kalau dibelikan yang model ada talinya itu nanti dia kesusahan. Jadi sengaja saya belikan yang model kayak gini. Ini harganya 100 satu pasang. Nah kemudian untuk perlengkapan buku-bukunya, nah ini saya belikan buku tulisnya, buku tulis 2 pak gitu ya, yang isi 38. Satu paknya itu harga 30.000. Terus sama sampul-sampul, sama apa namanya, pensil warna, sama alat tulisnya sepaket kemarin tuh. Ini sama anak saya sudah dimasukkan. Jadi kemarin itu sepaket seperti ini tuh harga 11.500. Itu dapat pensilnya, dapat 2, dapat penggaris, sama dapat penghapus seperti ini ya. Ini 11.500. Ini yang milih anak saya sendiri ya, karena anak saya cowok, jadi ya pilihnya yang model cross kayak gini, gambar cross kayak gini. Nah ini saya belikan bukunya kemarin tuh, belinya 2 pak seperti ini. Satu paknya itu harga 30.000, jadi kalau 2 pak 60. Terus sama sampulnya seperti ini ya, supaya rapi kayak gitu ya. Nah ini kemarin belanja di toko buku kemarin itu habisnya 107.500. Ini yang buat perlengkapan buku itu, padahal kayak penggaris apa segala macam itu sebagian itu sudah punya ya. Ini untuk peralatan menulis yang inti-inti saja itu habis 107.500. Nah sebenarnya ini belum tasnya ya. Kemarin tuh pas anak saya waktu naik TKB itu baru saya belikan tas gitu ya. Nah pas kebetulan terus ada COVID ini, jadi kemarin tuh kan jarang banget sekolah, jadi kan tasnya juga masih bagus, jadi belum saya belikan tas baru. Jadi kan ini juga belum jelas gitu ya, maksudnya sekolahnya masuknya kapan, jadi ya belum saya belikan tas. Nah ini aja untuk keperluannya ini, kalau di total itu berarti. Terus kemarin itu ada juga, karena beli di pasarnya itu kan sebenarnya belum ada kayak apa lambangnya seperti ini ya. Lambangnya kemarin itu dikasih dari sekolahan jadi 1. Nah jadi pas beli di pasar itu kan bajunya polosan, jadi kemarin itu pasang sendiri atau diupahkan, dijahitkan lagi gitu ya. Ini dijahitkan, jadi yang 1, 2, 3, 4, 1, yang ini 4 lambang. Terus untuk yang pramuka ini 1 lambang aja di bagian lengan kanan. Terus ini untuk baju yang putih lagi, ini ada 1, 2, 3, 4, jadi 9 lambang yang kemarin itu dijahitkan.
Nah kemarin tuh sebenarnya upahnya itu kurang lebih, sebenarnya ada juga penjahit itu yang dihitung per lambang itu 5.000 ya upahnya, cuman kebetulan kemarin karena udah langganan jadi akhirnya itu tawar menawar, akhirnya tuh semuanya ini upahnya cuman 20.000. jadi jahit lambangnya ini termasuk murah ya, 9 lambang 20.000 upahnya, berarti yang nggak sampai 3.000 lah upahnya. Ini termasuk murah sih, soalnya ada penjahit-penjahit yang lain itu satu lambang itu dihargai 5.000. Terus kemarin itu saya celananya itu kan anak saya itu akhir-akhir ini ya namanya masa pertumbuhan, jadi dia itu cepat gemuk, apalagi ini musim lockdown, jadi makan namanya di rumah jarang beraktivitas, terus makan terus. Anak saya kebetulan suka ngemil, jadi akhir-akhir ini tuh cepet gemuk sama cepet panjang gitu ya. Celana-celananya itu akhir-akhir ini tuh banyak yang cingkrang, kayak celana levis, celana hari-hariannya itu. Jadi kemarin tuh pas saya belikan celana itu sengaja saya beli yang agak panjang. Sebenarnya ada juga yang ukurannya pas, itu nomor 5, tapi ini saya belikan yang nomor 6, soalnya ya itu tadi kita kan belum jelas sekolahnya kapan, kan kalau nggak salah itu kan akhir tahun atau awal tahun 2021. Mudah-mudahan juga virus atau COVID-19 ini segera hilang ya, tapi untuk sementara waktu kan untuk khusus SD kan belum masuk dulu. Jadi sengaja saya belikan celana yang agak panjang, kemudian saya lipat ke dalam gitu ya, namanya emak-emak itu kan pikirannya panjang ya. Sebenarnya ada juga yang ukuran pas, cuman takut saya itu nanti anaknya cepet tinggi, belum masuk sekolah celananya sudah cingkrang, jadi saya akalin, saya belikan celana yang panjang kayak gini, cuman saya lipat ke dalam gitu ya. Nah sebenarnya untuk upahnya sendiri ngelipat ini itu satu celana itu upahnya 10.000. Nah karena ini 3 celana, terus namanya emak-emak gitu ya, terus saya tawar lagi, jadi akhirnya 3 celana ini motongnya ngelipatnya itu satu kan 10.000, kalau 3 kemarin dipotong jadi 25.000. Jadi kemarin itu upah jahitnya itu semuanya ngelipat celana 3 sama masang bed itu habisnya 45.000. Nah jadi kalau di total kemarin itu pas nebus di sekolahan 435.000. Terus beli seragam di pasar 270.000. Beli sepatu 100.000. Beli buku di toko buku 107.500 ya, saya genepin 110.000. Terus upah jahitnya 45.000. Jadi totalnya 10, 11, 12, 16, simpan 1, 5, 7, 9, 960.000. Nah ini tuh belum nebus buku yang di sekolahan nanti 210.000 ya. Jadi totalnya 1.170.000. Jadi totalnya 1.170.000. Ini biaya untuk masuk sekolah SD di
daerah Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sebenarnya ada juga sekolahan yang bayarnya lebih murah juga ada, yang bayarnya lebih mahal juga ada. Nah, untuk sekolahan yang untuk anak saya ini kebetulan ini biayanya seperti ini, 1.170.000. Cukup banyak ya. Belum kemarin tuh pas perpisahan TK itu habis hampir 1 jutaan gitu ya, hampir 1 jutaan. Jadi kebetulan kemarin tuh pas TK B itu pas dapat rezeki itu, jadi nabungnya itu ditambahin, jadi nabungnya banyak, emang khusus buat buat bayar perpisahan 1 juta sama buat bayar masuk ini ya 1.170.000. Ya seperti itulah kebutuhan buat anak ya. Ini saya di video kali ini saya nggak bermaksud apa-apa ya Bunda, saya maksudnya itu mau sharing aja gitu loh, maksudnya itu ya sekedar sharing. Kalau namanya sekolahan kan masing-masing, tapi ini kan kebetulan yang sekolah yang buat masuk anak saya itu ya termasuk terakreditasi A. Jadi ya namanya orang tua, apalagi kan anak pertama gitu ya. Anak saya juga masih 2, yang pertama baru masuk SD, yang satunya baru 2 tahun. Jadi sebisa mungkin namanya orang tua itu kan berusaha memberikan yang terbaik gitu ya buat anaknya. Oke, insya Allah cukup sekian video saya kali ini, video sharing tentang keperluan atau kebutuhan anak-anak masuk sekolah SD gitu ya. Mungkin di tempat bunda-bunda di daerah yang lain mungkin ada juga yang lebih mahal dan ada juga yang lebih murah. Oke, cukup sekian video saya kali ini, bagi-bagi informasi, sharing tentang keperluan anak masuk sekolah ya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya, supaya saya lebih bersemangat lagi untuk bikin video-video selanjutnya. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.